Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, ibu bapak terkasih. Marilah kita mempersiapkan diri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Dengan penuh kasih mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian, Aku Hendak Bersyukur. Saudara-saudara, pada hari Minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk beribadah dan menyembah Tuhan Allah kita, sebab Dialah yang menjadikan kita dan Dialah Allah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Kita nyanyikan pujian, Sungguh Indah Kau Tuhan.
Dipersilakan kita duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita bersuka cita dalam iman. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah atas segala cinta kasih-Nya di sepanjang hari-hari hidup yang telah dan akan kita jalani ini. Mari kita membaca firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Menurut Yesaya 44 ayat 26 bagian A, kita akan baca bersama-sama. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Kita nyanyikan pujian tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa untuk selamanya, tak pernah kecewa untuk selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita sekalian merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita sadar akan keberdosaan kita, kegagalan kita, dan kita mengakui dosa kita itu dengan penuh tulus ikhlas dan memohon pengampunan Tuhan dalam nyanyian Selidiklah akan daku. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah
Mari kita berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Kita percaya bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Jika kita mengaku dosa kita dengan tulus ikhlas serta bertobat, maka Dia memberikan kita pengampunan sebagaimana firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan penuh sukacita mari kita nyanyikan pujian Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari Dipersilakan kita duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, di ibadah kita saat ini firman Tuhan akan kita baca dan kita renungkan bersama. Marilah kita mempersiapkan diri. Saudara-saudara, mari kita nyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami dalam menjalani hidup ini. Kami mohon urapan-Mu berlaku atas kami agar kami beroleh kekuatan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu, serta hidup sesuai dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar di dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu saat ini di ibadah kita ada 2 bagian bacaan Alkitab yang menjadi pemberitaan firman Tuhan. Bacaan kita yang pertama terdapat dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai ayat 9 dan Markus 8 ayat 31 sampai ayat 38. Begini bunyinya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani mengatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Bacaan kita yang kedua dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38 berbunyi seperti ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang murid, ini bukan hal yang asing bagi kita sekalian, dan kita pasti pernah berada dalam posisi itu, bahkan sampai saat ini pun kita adalah tetap murid di dalam dan di hadapan Tuhan Allah.
Seorang murid berarti seorang yang sedang menerima pelajaran dari gurunya. Dalam menerima pengajaran tersebut, maka dari seorang murid tentu ada tuntutan dan harapan. Tuntutan yang pertama dan utama dari setiap murid adalah bagaimana ia memberi diri untuk menerima apa yang diajarkan oleh sang guru kepadanya. Dan kemudian dari penerimaan itu, sang guru akan mengharapkan murid itu akan mampu kemudian hidup berdasarkan apa yang ia terima dan menggunakan ilmunya bagi kehidupan yang ia jalani. Saudara-saudara, seorang murid berarti tidak bisa tidak harus mengarahkan hidupnya, bahkan mengarahkan perhatiannya pada pengajaran gurunya. Seorang murid harus menyadari bahwa ia sedang dididik. Jika seorang murid tidak menyadari bahwa ia sedang menjalani proses didikan, maka akan tercipta kegagalan. Seorang murid berarti seorang yang harus peka untuk mendengar apa yang disampaikan kepadanya oleh sang guru, dan kemudian dari pendengaran itu, dari pengetahuan yang diterimanya, murid itu kemudian mampu memperkatakan apa yang ia terima dari sang guru. Saudara-saudara, sebenarnya seorang murid dididik tidaklah semata-mata hanya bertujuan untuk tahu, dan juga tidak semata-mata bertujuan untuk mampu memberitahu, tetapi lebih pada esensi seorang murid kemudian diharapkan akan sampai pada pola dan konsep hidup, yaitu hidup dalam ketaatan sebagaimana pengajaran yang diterimanya. Kenapa kita membahas tentang murid? Jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kesaksian bacaan kita yang pertama oleh Nabi Yesaya, yang adalah berita nubuatan juga, bagaimana Tuhan Allah bertindak memberikan lidah seorang murid, bagaimana Tuhan Allah bertindak untuk mempertajam pendengaran menjadi pendengaran seorang murid. Ada dua pokok utama yang menjadi sasaran dalam kehidupan murid, yaitu Tuhan memberikan lidah, Tuhan mempertajam pendengaran. Kenapa demikian, saudara-saudara? Apa yang diharapkan dari murid itu akan bisa tercapai ketika seseorang menerima lidah seorang murid, pendengaran seorang murid. Apa yang dimaksudkan dengan kedua hal ini? Saudara-saudara, sebagaimana yang disampaikan tadi, mendengar laksana seorang murid berarti adalah pola mendengar di mana perhatian penuh ditujukan, di mana keterbukaan dipersiapkan. Sehingga dari sang guru ia akan sungguh-sungguh memperoleh sesuatu yang berguna membangun dirinya. Dan kemudian ketika dia diberikan lidah seorang murid, dia akan mampu memperkatakan itu. Sebagaimana yang disampaikan dalam bacaan kita bahwa ketika Tuhan memberikan lidah seorang murid, maka yang terjadi adalah orang itu akan mampu memperkatakan apa yang membangkitkan semangat. Lidah seorang murid akan membangkitkan semangat baru bagi orang-orang yang letih lesu. Dan pendengaran seorang murid akan mengantar hidupnya pada ketaatan. Tidak ada pemberontakan dan tidak ada, sebagaimana yang disebut, tidak berpaling ke belakang, artinya menerima segala sesuatu. Inilah cara Tuhan membentuk seorang murid yang kemudian akan tiba pada konsep hidup dalam kehambaan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita teruskan telusuri, renungkan bagaimana catatan Nabi Yesaya dalam bacaan kita yang pertama tadi,
bagaimana kemudian ketika seorang murid menerima lidah seorang murid, kemudian telinganya dipertajam setiap hari menjadi pendengaran seorang murid, kemudian dia tidak lagi memberontak, lalu apa yang terjadi? Ada konsep hidup yang lahir dari seorang murid yang dibentuk, yaitu taat, menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam rangka membentuknya menjadi orang yang benar-benar taat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita yang kedua sungguh memang dalam konteks yang berbeda, tetapi merupakan jawaban dari nubuatan Nabi Yesaya. Bagaimana Yesus menunjukkan kehambaan itu dalam ketaatan. Bagaimana Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana Yesus menerima semua cacian, makian, bahkan penderitaan. Dia tidak membantah. Saudara-saudara, apa kemudian yang menjadi pokok perhatian dalam kesaksian Alkitab yang kedua? Yesus memberitahukan bagaimana dan seperti apa mengikut dia dan apa syarat mengikut dia. Dan ini ditujukan kepada setiap orang yang menjadi muridnya. Bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, yang mau menjadi murid Yesus tidak harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Di sana ada penyerahan diri secara total. Di sana saudara-saudara ada kehidupan dalam ketaatan yang penuh. Itu tuntutan. Dan berita firman Tuhan ini hendak kita renungkan dalam kehidupan kita kini. Saudara dan saya, kita semua adalah murid yang terus-menerus dididik oleh Tuhan Allah dalam berbagai bentuk peristiwa pengalaman, dalam durasi umur yang kita terima, dalam berbagai perkembangan di kehidupan kita masing-masing. Kita dibentuk dengan cara Tuhan. Pembentukan Tuhan itu sungguh luar biasa karena Tuhan menggunakan segala kuasanya. Tujuannya adalah bagaimana saudara dan saya menjadi seorang yang taat di hadapan Tuhan Allah, yang menyerahkan hidup secara total kepada Allah, dan kemudian menempatkan Allah sebagai satu-satunya juru selamat, menempatkan Tuhan Allah sebagai satu-satunya penolong. Sebagaimana dalam kesaksian Nabi Yesaya tadi, bahwa Tuhan akan menolong aku, kendati pun saudara-saudara dalam kesaksian itu dikatakan bahwa ketika dia harus menerima pukulan, ketika dia harus menerima cacian, ketika dia diludahi dan janggutnya dicabut, dia tidak membantah. Dia menempatkan Allah sebagai penolongnya. Dia tidak pernah berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri selain menyerahkan hidupnya penuh kepada Tuhan Allah. Dia percaya teguh bahwa Tuhan Allah akan membenarkan. Tuhan Allah yang akan berperkara. Tuhan Allah yang akan bertindak atas segala peristiwa pengalaman hidup yang terjadi dan dihadapi. Dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus dari setiap murid-muridnya. Yesus menginginkan setiap murid-muridnya sungguh-sungguh menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Yesus menginginkan supaya setiap murid-muridnya tidak bertindak untuk berupaya menyelamatkan nyawanya. Karena barang siapa berupaya menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Kenapa demikian? Tuhan Yesus mau sadarkan saudara dan saya bahwa kita tidak berkuasa atas nyawa ini, tetapi Tuhan penuh kasih memelihara kita. Kalau kita adalah murid, maka sesungguhnya kita harus tiba pada konsep hidup di mana perkataan kita menjadi perkataan yang memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kita adalah murid di mana pendengaran kita sungguh-sungguh harus tajam sehingga kita tidak salah mendengar. Kita kemudian sungguh-sungguh mengetahui, menerima
apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Persoalannya dan pertanyaannya adalah, apakah di kehidupan ini kita sadar bahwa kita adalah seorang murid yang dituntut untuk mendengar, yang dituntut untuk memberi diri, yang dituntut untuk menyerahkan diri secara penuh kepada Sang Guru Agung kita, yang dituntut untuk sungguh-sungguh menempatkan Tuhan Allah menjadi penolong satu-satunya, hakim di atas segala hakim, yang membenarkan kita dan juru selamat kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang pengalaman hidup ini adalah pelajaran paling berharga bagi kita. Tetapi kita jangan lupa, tidak ada seorang pun yang pernah lulus. Tidak ada seorang pun yang pernah lulus menjadi seorang murid di kehidupan selama hidup di dunia ini. Tuhan yang akan meluluskan kita ketika tiba hari dan saatnya. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, ketika kita menjalani kehidupan ini, tentu ada banyak hal yang kita dengar, ada banyak peristiwa yang kita saksikan, ada pengalaman yang begitu banyak terjadi dan kita alami. Seharusnya itu harus diaminkan bagian dari cara Tuhan membentuk kita, supaya kita terus memberi telinga mendengarnya apa yang Ia mau, supaya apa yang kita dengar kemudian dan kita terima dari Dia kemudian menjadi perkataan yang menjadi berkat dan menguatkan sesama kita, membangkitkan sesama mereka yang dalam kehidupan yang letih lesu. Saudara-saudaraku, mari aminkan bahwa kepada saudara dan saya, kepada kita sekalian, Tuhan Allah memberi lidah seorang murid. Karena itu ucapan kita harusnya ucapan yang memberkati, ucapan yang membangkitkan semangat, ucapkan yang selalu membawa dan mengarahkan orang untuk terus berkeyakinan dan beriman kepada Tuhan. Jika kita adalah murid Tuhan, kepada kita Tuhan memberi telinga untuk mendengar laksana seorang murid mendengar. Maka pekala mendengar yang indah, yang baik. Pekala mendengar firman Tuhan, bukan mendengar yang lain yang tak berguna, yang tak membangun. Sehingga kemudian kita akan tiba pada konsep hidup sebagai seorang murid yang menghamba. Seorang hamba akan menyadari hidupnya sepenuhnya ada di tangan tuannya. Segala-galanya atas dia ada dalam kendali tuannya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dari kita ketika Dia memanggil saudara dan saya menjadi muridnya. Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia merupakan syarat yang harus terjadi yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Percayalah saudara-saudara, ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita dijadikan muridnya, sungguh Dia mendidik kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang tidak mudah putus asa, yang terus berpengharapan menghadapi segala peristiwa di kehidupan ini. Jangan ragu, jangan gelisah saudara-saudara, bahwa ketika kita peka mendengarnya, firman-Nya adalah kekuatan bagi kita, sehingga kita mampu menguatkan orang lain dengan perkataan yang memberkati. Jadilah murid, teruslah berperkara di dalam iman bersama Tuhan, penuhilah panggilan Tuhan, teruslah sangkal diri, pikul salib dan ikut Dia. Ingatlah bahwa Dia menyediakan damai sejahtera bagi kita yang dididiknya. Terpuji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian. Peganglah tanganku, Roh Kudus.
simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Saudara-saudaraku, marilah kita berdiri. Mari kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa umum. Marilah kita sampaikan segala keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Dan mengantar kita masuk dalam doa, mari kita nyanyikan pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita berdoa. Terpuji kekal Engkau ya Allah, Engkau yang telah bersabda, menyapa kami, memberkati kami dalam persekutuan ibadah ini, melawat kami dan menjumpai kami masing-masing pribadi di tempat kami berada. Kami mengucap syukur bahwa kasih karunia-Mu nyata atas kami. Terlebih ketika Tuhan memberi lidah seorang murid, mempertajam telinga kami semakin dimampukan untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, memperkatakan yang benar, dan menyampaikan perkataan yang membangkitkan semangat. Dan juga kami dimampukan untuk selalu mendengar-Mu dan menerima segala perintah-Mu, demikian juga apa yang Engkau kehendaki. Kami mau mengikut Engkau ya Tuhan Allah, dan kami memberi diri kami untuk diproses, dididik sebagai murid. Maka ajarlah kami dengan kasih sayang-Mu, mampukan kami untuk tetap menyadari diri kami sebagai murid, sehingga kami tidak lupa diri. Kami selalu memberi diri untuk diajar, menjadi orang yang taat, terus menyerahkan hidup secara total ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan berkuasa berdaulat atas segenap hidup kami. Engkaulah Tuhan penolong kami, Engkau yang membenarkan kami, dan Engkau yang memelihara hidup dan nyawa kami. Kami aminkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami oleh Roh Kudus untuk hidup berdasarkan firman-Mu ini. Sehingga dalam menghadapi segala peristiwa dan bentuk badai hidup, kami tetap kuat di dalam iman, kami teguh berpengharapan, dan kami tetap berkomitmen mengikut Tuhan. Ya Bapa di sorga, hari-hari hidup yang sedang kami jalani masih dirundung oleh berbagai peristiwa yang menakutkan kami, oleh berbagai ancaman dan tantangan, bahkan beban berat harus kami pikul. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau juga berdaulat di atas peristiwa itu, dan karena itu kami mohon, Tuhan Allah kuatkan kami, dan terus ingatkan kami bahwa Engkau beserta kami, Engkau mendidik kami di dalam dan melalui peristiwa ini. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi hamba yang taat, hamba yang berserah, hamba yang terus menempatkan Engkau penolong satu-satunya dan sumber keselamatan, bahkan Engkau yang membenarkan kami. Berkati kami di persekutuan Jemaat GPD Koinonia Palu, tiap rumah tangga dan tiap pribadi. Ya Bapa, lawatlah. Engkau nyatakan kemurahan-Mu sehingga penderitaan hidup, tantangan hidup tidak akan pernah menghempaskan kami terbawa badai dan binasa, tetapi kami tetap melihat, menerima, dan menikmati karya kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah karena sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Lawatan Tuhan terjadilah di sana, tangan Tuhan tertumpang kuasa mengalir kesembuhan menjadi bagian mereka. Tuhan akan menghibur yang berduka, memberi kuat bagi mereka yang lemah, dan menegakkan iman mereka yang bimbang, dan membawa mereka kembali yang sesat. Tuhan akan
berkuasa atas segenap hidup kami, melengkapi sukacita dan syukur kami bagi setiap jemaat Tuhan yang menikmati ketambahan usia, yang menikmati berkat-berkat melalui pekerjaan dan usaha mereka. Semua itu menjadi sempurna karena Tuhan yang menguduskannya. Kami berdoa Tuhan, dalam rangka penata layanan gereja ini Tuhan berkati kami. Tuhan berkuasa atas majelis jemaat, seluruh perangkat pelayanan gerejamu agar berhikmat, terus boleh memberi diri dan terus menggumuli pergumulan pelayanan ini, dan kami Tuhan dimampukan terus hidup melayani sebagaimana yang Engkau kehendaki dan Tuhan disenangkan. Ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu berkati anak-anak kami dalam proses hidup mereka di pendidikan, dalam meniti karir, mencari pekerjaan. Tuhan akan berkarya. Demikian pula ya Tuhan Allah, semua jemaat Tuhan dalam rencana hidup mereka masing-masing Tuhan jaga dan Tuhan campur tangan. Kami doakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, supaya Tuhan yang mengendalikannya, pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan lekaslah berlalu, agar kami mampu dan terus boleh menjalani kehidupan ini di dalam rasa aman dan nyaman. Ya Bapa di surga, Engkau memberi hikmat kepada kami. Setiap jemaat-Mu akan menikmati hikmat itu dan memberlakukannya sehingga kami boleh berperan serta dalam memutus rantai penularan pandemi ini. Ya Bapa surgawi, kami sungguh sadar, kami adalah murid-Mu, kami adalah orang-orang yang dididik dan dibentuk oleh-Mu. Maka sungguh kami menyerahkan hidup sepenuhnya. Tuhan jadilah kehendak-Mu atas kami. Semua yang Engkau lakukan, perlakukanlah di dalam kasih-Mu atas kami. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengungkapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala kasih karunia, berkat-berkat yang kita terima dalam ibadah ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita, dan persembahan setiap pribadi dan keluarga boleh diserahkan kepada Tuhan melalui majelis jemaat di kolom masing-masing, dan juga kepada majelis jemaat di gereja, sekaligus juga dalam pelayanan ini ada nomor rekening di mana Bapak Ibu bisa menyalurkannya. Mari kita dengarkan firman-Nya. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang Maha Tinggi. Sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Mazmur 50 ayat 14 dan 23a. Kita nyanyikan pujian Tuhan, ku mau menyenangkan. menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
Mari kita berdiri, kita berdoa. Tuhan Allah sumber segala kasih karunia dan berkat, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu. Kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau beri. Demikian pula dengan berkat-berkat-Mu yang kami peroleh melalui usaha dan pekerjaan kami. Kami mempersembahkannya demi kemuliaan nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Nyanyian penutup, mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Marilah arahkan hidup kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, 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 amin. Dipersilakan kita duduk kembali, demikian ibadah kita. Mari dalam saat teduh kita sampaikan doa pribadi kita masing-masing dalam hati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun saudara berada,
atas nama Majelis Jemaat GPD Koinonia Palu, seluruh perangkat pelayanan, kami yang bertugas menyediakan liturgi ibadah virtual ini mengucapkan selamat hari Minggu. Ingatlah, berilah diri dididik kita dalam murid Tuhan, supaya Tuhan mengantar kita pada sukacita dan damai sejahteranya. Shalom.